Saya di sini mengenalkan kalau model bisnis ya paling mudah itu dari model bisnis Canvas, ya, BMC. Ini yang bikin ya namanya dulu namanya Mr. Alexander Osterwalder. Itu nggih. Dalam bukunya Business Model Generation. Saya masih ingat Mas Imam tuh sampai beli bukunya yang asli yang gede itu. Itu dan model ini itu pada dasarnya untuk membantu Bapak Ibu supaya memiliki gambaran yang umum, gambaran yang jelas, gambaran yang utuh terhadap bisnis yang sedang dijalankan. Jadi kalau Bapak Ibu mengibaratkan Bapak Ibu financial independennya itu kan tadi kemarin itu ceritakan beda-beda. Ada yang mohon maaf pingin naik haji, umroh gitu nggih. Ada yang pingin punya outlet banyak, bener nggih. Dan seterusnya. Itu boleh nggak mimpi itu? Oh, boleh, memang harus ke sana. Tapi mimpi itu ditarget nggak gitu nggih. Dalam inkubator ini kan kemudian Bapak Ibu dipush ya, didorong supaya menentukan target. Kapan target itu harus tercapai, lalu kemudian di breakdown. Hari ini dimulai dengan apa, step berikutnya apa, step berikutnya apa, dan seterusnya. Nah, step-step ini akan jauh lebih mudah kalau Bapak Ibu menggunakan skema dalam model bisnis, khususnya dalam hal pemasaran produknya. Saya pernah dengar ada banyak sekali kasus, ada banyak sekali penelitian, tapi saya coba yang paling sederhana dan menggunakan bahasa yang sederhana. Kalau di tempat kami ada calon wirausaha pemula, baru ke wirausaha mapan. Saya ulang lagi nih Bapak Ibu nggih. Calon wirausaha ini berarti urung duwe usaha. Bener nggih? Wirausaha pemula ini berarti usahane ono, tapi masih kemungkinan dalam perjalanan waktu dia akan ganti usaha. Siapa di sini yang nggak yakin 2 tahun ke depan usahanya bakalan tetap ini kan ora ya? Itu. Mbak, usahanya apa Mbak? Aneka jamu, Pak. Aneka jamu. Yakin 2 tahun ngarep isih usaha aneka jamu? Insya Allah. Insya Allah ya. Mungkin iya bahkan tambah usaha. Bener gak? Sama Mbak siapa namanya? Nurma. Mbak Nurma. Beri tepuk tangan dulu dong buat Mbak Nurma. Dan saya kira Bapak Ibu yang lain juga sama. Yang hari ini usaha apa gitu ya, besok akan tambah usahanya. Nah, apakah itu kemudian boleh? Boleh banget. Bahkan pemerintah lewat OSS, Online Single Submission, Anda itu berhak memiliki usaha, itu lebih dari 1. Dibuktikan dengan apa? KBLI-nya itu boleh lebih dari 1. Siapa yang di sini punya NIB, KBLI-nya lebih dari 1? Oh, banyak ya. Banyak. Mbak siapa? Mbak Riza. Mbak Riza apa usaha nih? Ramuan olahan rempah. Rempah. KBLI-nya apa aja? Masih ingat nggak? Rempahan aja atau ada bisnis lain? Ada lain juga, tapi masih di olahan sumber daya alam. Masih olahan. Apa itu? Ada produksi juga? Iya. Oke. Tapi kalau yang di KBLI-nya ada kopi, ada teh, ada rempah. Oke. Dan sebagainya. Oke, ada kopi, ada teh, ada rempah, itu jelas KBLI minimal 3 itu sudah. Ada berapa KBLI? Lupa kayaknya waktu itu 20 apa? 20 KBLI? Berapa ya? Lupa sih, pokoknya tapi banyak di fullin gitu. Di fullin ya? Oke, beri tepuk tangan dulu dong buat Mbak Rina. Oh itu nek sak KBLI laba bersih 10 yuta wae. Pengkir 20 wis lumayan. Bener nggih Bapak Ibu? Jadi monggo pemerintah sudah memberikan sarana prasarana dan silahkan Anda untuk tindak lanjuti aja. Ini survei loh ya. Kalau nggak percaya nanti surveinya dicari di entrepreneur.uai.ac.id. 5 alasan terpopuler mengapa startup itu gagal dan terpaksa tutup. Pernah dengar yang seperti ini ya Bapak Ibu? Kalau penelitian sih macam-macam sih ya. Mau dari dalam atau luar negeri. Tapi saya coba pakai ini. Ini gagal itu karena 1, tidak ada kebutuhan pasar. Jadi produknya ono tapi ora ono sing tuku. Gawe produk tapi ora pas karo sing dibutuhke pasar. Yang kedua kehabisan dana. Ya pantas saja. Gawe produk terus gitu ya. Tanpa produk ada terjual, akhirnya
boncos juga, modalnya lama-kelamaan habis. Yang ketiga, tidak menyusun tim yang tepat. Nah ini, saya bagian SDM ini insya Allah, bismillah nggih, niat kami adalah Bapak Ibu dalam 5 bulan ke depan, mohon maaf izin, saya juga ingin melaksanakan tugas. Tugas saya adalah ngoprak-oprak jenengan, terutama 1,5 bulan ke depan. Itu timnya Mas Imam akan ngasih tugas. Boleh nggak tugas yang dikerjakan besok itu yang ngerjain bukan jenengan sendiri, bukan Bapak Ibu sendiri, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh lah, terutama buat ibu-ibu, manfaatkan suami baiknya itu. Ya, yang punya suami itu ya. Yang bapak-bapak boleh nggak memanfaatkan istrinya? Nggak boleh, nggak boleh. Ya, maksudnya yang nggak boleh itu kalau istri orang, Pak. Kalau istri sendiri boleh ya. Itu bijaksana yang tadi ya. Jadi nggak boleh gitu ya. Karena harus memanfaatkan istri sendiri ya, itu bagus ya. Jangan istri orang, pokoknya ini bahaya. Oke, yang keempat baru kemudian sulit berkompetisi ini. Ini wajar ya. Apalagi mohon maaf, saya sama Mas Reza kemarin sore itu barusan diskusi. Salah satu diskusi yang menarik adalah soal PT KAI itu yang melakukan pengiriman pengiriman barang dari Jogja keluar Jogja. Selama Lebaran kemarin, Mas Reza, informasi naik berapa persen? 41%. 41%. Yang logistik, ya. Ya, dan penelitian kami, ini kami juga melakukan penelitian Bapak Ibu. 27,5% UMKM di DIY itu mohon maaf, itu tidak mengalami kenaikan omset selama periode Ramadan dan Lebaran. Tapi 72,5% atau sisanya naik omsetnya selama periode tersebut. Keren ya kita ya punya penelitian ya. Keren kita itu. Beri tepuk tangan buat Plus Jogja. Wah. Ya, kalau bangga ke awake dhewe lah ya. Lah, apa yang kemudian kami lakukan? Kami menganalisa, ternyata kebanyakan dari yang naik itu naiknya cuma sekitar 0 sampai 20%. 0 sampai 20%. Itu paling banyak. Dan kenapa demikian? Itu mereka walaupun naik tapi turun dari tahun kemarin. Jadi meskipun naik omset dari hari-hari biasa, benar, tapi kenaikan itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Ya karena kondisi daya beli masyarakat yang jauh menurun tahun ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini kami kenapa menyuguhkan survei? Kami juga mendorong Bapak Ibu nanti untuk melakukan survei kecil-kecilan sesuai dengan produk atau jasa yang Anda tawarkan masing-masing. Jadi jenenge wong wirausaha iki ya tetap insertnya itu data. Jangan cuman sekedar mohon maaf jarine. Gitu nggih. Tanpa Anda melakukan Jadi apapun yang masuk ke benak Anda atau informasi yang masuk, tolong ditelusuri kebenarannya. Tren yang katanya umum, tren hari ini, wah jualan roket chicken itu mesti payu kayak gitu ya. Gitu nggih. Emang beneran payu? Gitu nggih. Nggak semua outlet roket chicken juga payu Bapak Ibu. Mohon maaf ngiklan sidik ya, soalnya kemarin ketemu sama ownernya. Belum lagi saya kemarin ketemu dengan kalau nyeritake ada banyak sih, tapi memang pada dasarnya yang suka makan steak, Pak Jody, warung steak, iya kan? Itu saya suka sama strategi beliau untuk kemudian tidak membuka terlalu banyak. Ya hal-hal yang kayak gini ini, ketika daya beli masyarakat turun, mohon maaf, ya ini nanti akan berefek pada usahanya. Makanya ada poin. Ya mungkin ini, tapi ini penilaian saya pribadi nih ya, penilaian saya pribadi. Bapak Ibu nanti kalau mau buka cabang ya kalau produknya langsung kayak kemarin yang roti itu ya langsung satu outlet jarak 5 kilo bikin gitu ya. Mohon maaf ya, habis itu yang beli franchise-nya itu datang ke kantor.
Katanya 5 kilo mas, jarak 2 kilo kok udah ada lagi kayak gitu. Saya mau protes sama beliaunya nggak boleh. Nah, ini lucu juga ini. Ya, dan akhirnya kondisinya seperti ini. Ya Bapak Ibu tahu ya? Tahu ya? Oh ya, nggak usah disebutin mereknya lah ya. Nggak enak saya. Ya Bapak Ibu, secara umum nanti Bapak Ibu akan praktek ini, model bisnis kanvas. Saya membagi menjadi 3 elemen paling utama ya. Pemasaran, keuangan, dan produksi. Pengalaman saya dengan model bisnis kanvas itu sedikit cerita tahun 2008 ketika ketemu dengan Pak Lurah Sinduadi. Dan tahun 2010 terjadilah Sindupak rintisannya. Kayak gitu. Jadi wes cukup lama banget ya. Kurang lebih tahun 2008. Waktu itu saya juga heran. Iki opo iki? Soalnya aku kuliah iki non sewu. Kuliahku juga bukan manajemen. Jadi ketika diajak ke kosan teman terus kemudian suruh bedah tentang waktu itu kita diminta bantuin pasarnya Sinduadi. Nah, Pak Lurah itu pingin buka semacam desa wisata di sana dan seterusnya. Kemudian kita baru menggunakan itu. Ya ini. Cuman mohon maaf Bapak Ibu, saya akhirnya mundur karena saya sakit kecelakaan. Alhamdulillah masih hidup. Saksi ininya gigi saya kan ada yang patah ya. Oh itu gara-gara ini terus ya harus rehat sekian bulan lah. Tapi alhamdulillah masih hidup Bapak Ibu. Dan project itu akhirnya dipegang oleh yang lain. Is okay, nggak apa-apa. Tapi itu pengalaman pribadi saya. Pertama kali saya menggunakan model bisnis kanvas itu kami gunakan itu nggih untuk membantu itu tadi Pak Lurah ketika mengembangkan desa bukan kalau dulu namanya bukan desa wisata. Ya yang penting desanya tambah maju ae ngono kira-kira gitu. Nah, alhamdulillah sampai dengan sekarang ya terlepas dari Forum UMKM Sinduadi kemarin ada kegiatan dan seterusnya itu perkembangan. Oke Bapak Ibu, ketika kita ngomong model bisnis kanvas, maka saya tidak akan muluk-muluk. Saya hanya akan coba fokus di satu titik, yaitu tentang sebuah masalah. Masalah apa yang ingin Anda selesaikan dengan hadirnya produk atau jasa yang Anda bikin. Itu ya. Istilahnya adalah apa gitu nggih. Masalah apa saja yang akan terselesaikan dari kehadiran produk Anda. Gitu nggih. Contoh misalnya tadi terakhir ke Burisa ya. Kita ke Burida, boleh Burida apa usahanya? Bakery, oke. Dengan hadirnya bakerynya Burida itu siapa saja orang yang sudah ditolong, Bu? Ibu rumah tangga yang punya masalah apa, Bu? Nyiapin snack, sarapan gitu nggih. Kebayang kalau nggak ada Burida ya, mereka bikin sendiri gitu ya. Pasti repot ya. Bener ya, Bu nggih? Bener. Beri tepuk tangan dulu dong buat Burida. Udah nolongin loh kayak gitu. Itu sederhana kan? Itu. Siapa ini Bu Nisa? Bu Nisa lagi dahar. Lanjut dulu. Bu Santi. Nah ini cerita Bu. Bu Santi sudah nolong orang yang punya masalah apa saja dengan produknya. Oke, produk saya minuman rempah. Minuman rempah, oke. Jadi ketika saya memunculkan produk itu, saya membantu konsumen yang membutuhkan minuman yang cepat saji, tetapi bisa untuk mensupport kesehatan mereka tanpa ribet. Oke, tanpa ribet. Oke, contoh masalah yang terselesaikan. Kalau itu kan tadi versinya Ibu, tujuan untuk membuat. Itu Bu Santi menceritakan tujuan beliau, benar ya? Kalau sekarang pertanyaan saya adalah apa? Masalahnya. Nah, masalah yang pernah Ibu bantu itu misalnya mungkin namanya siapa, orang mana, duwe masalah opo, kayak gitu. Ya, kalau testimoninya salah satu profesor di Uncen, Oke. Ketika itu beliau itu punya sakit kayak kolesterol, asam tinggi. Nah, kemudian beliau itu diberikan oleh-oleh ceritanya. Diberikan oleh-oleh minuman. Dan ternyata setelah mengkonsumsi selama 1 minggu berturut, ceritanya saatnya beliau untuk check up. Nah, ternyata ketika check up itu turun tuh semuanya
kolesterol dan seterusnya. Iya, Mas Imam cocok nih, Mas Imam. Mas Imam saya kolesterol lagi. Udah enggak ya sekarang ya. Hidup sehat. Apa namanya? Beliau itu Bingung. Terus ke dokter dan ke lab sampai 3 kali karena selama ini tinggi terus. Kok sekarang enggak gitu ya? Ya, setelah itu dokter tanya tuh mau konsumsi apa selama ini, terus dikasih tuh minumannya, dicek sama dokternya. Terus oh ya benar, yang ini kandungannya untuk ini. Dan ternyata memang mensupport itu. Mensupport ya. Beri tepuk tangan dulu dong buat Bu Santi. Baik. Terlepas dari cerita Bu Santi, saya mau mengkerucutkan supaya ini menjadi topik diskusi yang lebih gamblang ya. Arah saya kemana? Ya. Mohon maaf Bu Santi, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Yang punya masalah itu Pak Profesor yang punya sakit atau yang ngasih oleh-oleh kepada Pak Profesor? Mohon maaf ya, Bapak Ibu, saya ulang lagi. Dalam hal ini, yang dibantu oleh Bu Santi, itu, mohon maaf ya, ini secara ngomong kita jualan produk ya. Yang dibantu itu siapa? Orang yang memberikan gift, hadiah, ya kan? Hadiah. Atau yang menerima hadiah dan mengkonsumsi produknya Bu Santi. Ayo, yang mana ini Bapak Ibu? Yang mana? Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang berpendapat bahwa orang yang terbantu itu adalah orang yang memberikan hadiah, itu tangan. Lalu yang kedua, yang terbantu adalah si profesor tadi yang sakit, tunjuk tangan. Yang ngomong dua-duanya. Baik. Kalau sekarang kita ngomong dari sisi ini ya. Dari sisi ini nih. Ini ya. Ya. Ini kita ngomong tentang mengetahui problem. Kenapa kok mengetahui problem ini penting ya? Ini saya juga tadi malam itu sampai berkali-kali itu. Jujur di bagian slide ini itu saya sampai ini. Bagaimana caranya supaya saya itu mudah menyampaikan ini kepada peserta? Kenapa? Karena kasusnya seperti yang disampaikan tadi. Kadang-kadang produk kita itu dinikmati untuk dikonsumsi, benar ya? Lalu kemudian kita mengklaim bahwa produk kita membantu orang yang mengkonsumsi. Padahal di dalam alur distribusi produk, di dalam alur kita memasarkan produk, yang beli produk itu siapa Bapak Ibu? Yang ngasih oleh-oleh. Sehingga kalau pertanyaan saya begini Bapak Ibu, lalu siapa yang sebenarnya jadi target pasar kita? Ya kan? Ini pertanyaan sederhana Bapak Ibu, mohon maaf. Saya geser sedikit ya, saya geser sedikit. Bapak Ibu tahu di pinggir jalan itu ada orang yang jual bubur bayi. Lalu kemudian yang beli siapa? Yang mengkonsumsi siapa? Lah, sekarang pertanyaan saya, yang jadi target market Anda yang mana? Cukup paham? Kalau sekarang Anda kemudian dapat tugas membuat Instagram, benar ya? Instagram bisnis sama Instagram personal disuruh dipisah. Lalu kemudian besok Anda dapat tugas. Ayo, siapa mau investasi? Bikin iklan pakai Instagram. Coba buka Instagramnya. Langsung. Kita coba praktek, wis. Instagram bisnis kalau bisa sekalian. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk, maksudnya biar Bapak Ibu tuh langsung melihat kata Instagram yang disebut sebagai target pasar itu yang mana? Ketika Anda mau melakukan Instagram Ads, bener kan? Ya, Anda udah menentukan konten lalu masuk kepada promosi, bener kan? Di promosi itu Bapak Ibu milih apa? Oke, yuk. Ini harus praktek, ini lebih nyaman kalau praktek itu. Waktu saya tinggal 20 menit lagi, masih lama. Santai saja. Karena kalau ini selesai, kalau bagian ini Bapak Ibu paham, materi saya udah tuntas.
Nanti biar dilanjut sama teman-teman. Bapak Ibu lihat di Instagram, udah dicek di bagian promosi, pertanyaan dari teman-teman Instagram itu ngomong tentang promosi, gitu nggih. Bapak Ibu silahkan masuk kepada salah satu postingan Anda, lalu klik bagian promosikan postingan. Sudah? Lalu kemudian Bapak Ibu diminta milih apa? Target. Target di situ apa reaksi yang Anda inginkan saat orang melihat iklan Anda? Benar nggak? Jadi target Anda itu orang yang membeli produk atau yang melihat iklan Anda? Pertama adalah yang melihat. Melihat itu ada 3 pilihan. Membuka profil, mengunjungi situs web, atau mengirim Anda pesan. Benar nggak? Terserah Anda mau pilih mana, kita coba pilih salah satu aja. Misalnya buka profil, gitu ya. Oke. Lalu kemudian klik selanjutnya. Yang kedua kata Instagram itu adalah pemirsa. Benar nggak? Siapa yang akan melihat iklan Anda? Di sini Bapak Ibu, kita bisa melihat persyaratan khusus, saran pemirsa, dan buat milik Anda sendiri. Kita pilih yang buat milik Anda sendiri. Oke? Yang buat milik Anda sendiri, kata Instagram, Anda harus tahu detail pemirsanya siapa. Benar kan? Detail pemirsanya siapa, mulai dari lokasinya di mana, usianya berapa, dan kemudian ini dia nih, ada minat juga dan seterusnya. Bapak Ibu nun sewu, apakah tampilan kita sama? Sama ya? Sama? Bapak Ibu sudah bisa? Oke, lihat ya. Oh, yang belum mana? Oh, belum. Oh, ini berarti materi saya kecepatan ya. Oke. Sama ya? Sama. Yang paling bawah Pak, diklik lagi Pak. Ya, oke. Bener ya Pak ya? Siapa yang belum pernah ngiklan di Instagram Ads? Tunjuk tangan. Oke. Nggak apa-apa. Ini saya cuman oke, terima kasih. Bagi yang belum, Bapak Ibu, ini sebenarnya materi sudah bukan materi baru, ini udah lama. Tapi saya ingin Bapak Ibu kemudian memperhatikan betul siapa yang ingin Anda tawari. Oleh karena itu Bu Santi terima kasih karena Bu Santi sudah menceritakan dan betul secara nilai manfaat produk bahwa si profesor terbantu. Namun di dalam kelas ini saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu, kalau target Anda adalah penjualan, maka yang harus Anda pahami adalah siapa yang membeli produk itu. Sehingga kalau ada orang membeli produknya Bu Santi buat oleh-oleh, targetnya adalah mengenali siapa yang suka ngasih oleh-oleh. Bener betul? Bener kan? Syukur-syukur nanti si orang yang suka ngasih oleh-oleh itu dijadikan resellernya kita. Gitu kan? Dari awal dia ngasih gift terus kemudian langganan gitu kan sama beliau, itu kan juga bisa juga. Mungkin nggak hal ini terjadi? Mungkin Bapak Ibu. Nyatanya non sewu kita punya program si Bakul Market Hub gratis ongkir. Siapa yang pernah ikut? Oke, yang belum ikut ada nggak? Yang belum ikut? Si Bakul Market Hub gratis ongkir ada ya? Nggak apa-apa. Saya nggak maksa ikut. Kalau mau ikut monggo, kalau nggak ya nggak apa-apa. Tapi saya mau menceritakan ada salah satu ibu-ibu, mohon maaf, karena sudah nggak ada suami, ya kan, 2023 yang lalu bikin usahanya apa Bu? Frozen food. Bikin sendiri, dijual. Ternyata yang membeli itu nanya, "Iki aku ngedol kene-kene entuk ra?" Bapak Ibu cek ya. "Iki aku tuku, terus engko tak dol meneh entuk ra?" Oke. Dia bilang apa? Boleh. Dan hari ini resellernya nggak cuma 1 titik. Dia pakai Paxel. Kita punya 5 ekspedisi, baik dari Grab, Jogja kita, Divapack, Pos Indonesia, dan Paxel. Dan kita mau tambah lagi 1 Lion Parcel on progress. Ya, karena Lion Parcel urung matur sama Pak Gubernur, jadi kami belum berani ini. Tapi yang jelas Bapak Ibu di bagian ini, perhatikan betul bahwa yang punya problem itu adalah orang
yang seperti apa, sehingga jangan sampai nanti Bapak Ibu keliru memilih. Beli bubur bayi, yang beli siapa? Ya ibunya. Yang mengkonsumsi anaknya yang balita. Bener ya? Pertanyaannya, Anda mau iklan ads bubur bayi bergizi enak gitu ya, dan seterusnya. Anda targetin anak-anak usia balita, beli nggak? Wajur itu, boncos banget itu kalau bahasanya. Tapi kalau Anda targetin, mohon maaf ya, yang suka beli bubur bayi itu misalnya ibu-ibu yang kategorinya usia produktif, ya, yang mungkin malah dia itu habis nikah terus langsung punya anak, ya, mohon maaf, mungkin kisaran umur 25 sampai sekian, benar nggih? Bisa jadi itu malah menjadi target potensial. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini kesulitan dalam menentukan ini target, kesulitan dalam membuat rencana dan seterusnya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengimani bahwa Anda jualan itu tidak hanya sekedar golek untung. Kata Bu Santi tadi, produknya diminum, dikonsumsi oleh si profesor, benar ya? Ini kan menjadi keuntungan tersendiri, tambah, ternyata produkku iso bermanfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu juga melihat dari sisi ini, sehingga ketika kita ngomong bahwa bisnis itu adalah berbuat baik, yuk kita cari orang yang punya masalah, yang jawabannya adalah produk kita. Nah, di materi ini kami memang tidak menambahkan zoom in sama zoom out. Apa itu zoom in sama zoom out? Zoom in sama zoom out itu adalah ketika Anda buntu, aku ki janjane arek nulungi sopo. Ya, tapi secara umum mungkin saya bilang bahwa masalah itu bisa dimulai dari masalah yang kecil kemudian diperlebar, atau masalah yang lebar kemudian diperkecil. Contohnya apa? Contohnya adalah gini. Yang punya masalah diabetes itu non sewu ya. Apakah betul hanya profesor tok? Tidak. Yang punya masalah terhadap diabetes siapa? Ya banyak ya, kita ngomong ya. Kita ngomong banyak. Yang banyak itu maksudnya yang seperti apa? Yang sering duduk, oke. Duduk nggak sekarang? Kerjanya kebanyakan duduk, oke ya. Jadi orang kalau yang kerjanya kebanyakan duduk itu pasti kemungkinan kena diabetes, benar ya? Oke, kerjanya di mana aja? Apa? Ini contoh aja kan, kita kan cuma ngomong mendalami itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau pada dasarnya yang penting Anda itu bisa mengurai, ya, dan kemudian bisa mendeskripsikan dengan lebih jelas. Sehingga kenapa memahami market segment ini penting ya, jujur, kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah semua orang sekaligus. Kenapa bagian ini saya tekankan? Karena begini, meskipun ibu-ibu di sini terutama tadi yang jualannya adalah herbal, itu minuman herbal kan tetap ada anjuran pakai. Batas maksimal usia berapa kan ada ya? Bahkan non sewu ibu-ibu hamil boleh minum apa enggak itu kan perlu dibatasi, benar ya? Oleh karena itu batasan masalah itu juga perlu untuk kemudian Bapak Ibu terapkan dalam mencari siapa yang menjadi target pasar Anda. Oke ya? Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini kalau kita ngomong market segment nanti secara umum terbagi menjadi 4. Dari sisi demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Bapak Ibu juga bisa lihat lah, cari di Google, ini banyak banget. Cuman Bapak Ibu besok Bapak Ibu itu ada tugas, yaitu menentukan segmentasi market. Di kolom pertama di model bisnis canvas. Kalau saya suka menerapkan bahwa apa masalah yang ingin Anda selesaikan, lalu kemudian siapa yang punya masalah, itu harus diurai terlebih dahulu, itu harus dijawab terlebih dahulu sebelum Anda menjawab value produk Anda itu apa. Jadi nilai lebih dari produk Anda itu nanti setelah Anda itu tahu betul sopo sik dadi target market Anda.
apalagi cara distribusinya. Apa meneh carane jenengan mengukur konsumen jadi pelanggan, pelanggan jadi marketers dan seterusnya. Ini kan ada level-levelnya. Gitu nggih. Makanya 4 poin ini yuk kita coba pahami bareng-bareng. Silahkan nanti dipraktekkan. Boleh Bapak Ibu ya. Kira-kira demografis itu pertanyaannya dari sisi inilah. Ya, 1 usianya berapa, 2 jenis kelaminnya apa, laki-laki apa perempuan. Yang ketiga pendapatannya itu kira-kira di angka berapa. Ya kalau pendapatannya UMR 2 kali UMR, 3 kali UMR, atau 10 kali UMR, ya pasti beda keinginan untuk membeli produknya. Bener gak? Gitu. Kemudian ada pekerjaan, dan terakhir ada, mohon maaf ya, ini tentang agama. Ya, karena jujur saja saya kemarin malam itu dilarang minum minuman herbal dari Korea yang saya dapat dari event Korean Day. Ya, karena di kemasannya tidak ada label halalnya. Ya, kalau ada yang mau boleh, ada 2 botol. Yang satu ginseng, yang satu apalagi, itu mahal. Ya, monggo. Tapi saya sampaikan sampai tadi malam itu istri saya melarang, kan mau diminum kan, itu nggak boleh. Itu katanya nambah kuat mungkin yang laki-laki gitu ya. Atau mungkin Mas Imam atau Mas Reza boleh ya. Yang makin strong gitu ya. Oke. Nah, ini kan menjadi hal yang menarik ketika ada demografis itu soal agama. Karena kalau Bapak Ibu baik dari agama apapun, kalau Anda target marketnya adalah seorang Muslim, maka Anda wajib memiliki sertifikat kunci akhirnya gitu kan. Gitu. Oke, yang kedua adalah geografis. Geografis ini adalah lokasi di mana si target ini akan kita sasar. Nanti kalau buka Instagram tadi, itu ada lagi itu pertanyaan selanjutnya kalau kita udah milih. Lokasinya mau di mana, bahkan di kota mana. Itu yang menarik. Jadi kita itu dalam membuat pemasaran, terutama di yang paling suka itu kalau saya ya di ads itu ya. Karena targeting itu benar-benar di OLX, Bapak Ibu mohon maaf. OLX itu ada radius. Ya, tahu OLX nggak ya? Masing-masing ya tahu ya. Oke. Oh ya, dan seterusnya ya. Google juga dan seterusnya. Mereka menggunakan geografis ini sebagai acuan. Kemudian psikografis. Ini adalah tentang gaya hidup, nilai kepribadian, dan minat konsumen. Ini istilahnya Bapak Ibu ya tahu lah. Ini mohon maaf, saya kemarin pernah ke tempatnya Mas Nanang ya. Bapak Ibu ada yang pernah lihat Mas Nanang live TikTok belum? Belum ya? Boleh Mas, boleh diiniin ke teman-teman ya. Lumayan kan nambahin yang like banyak gitu ya. Oke. Sugeng rawuh Pak Faiz dari Dinas Koperasi Matur suwun. Nggih. Kita lanjut teman-teman. Terakhir adalah soal perilaku. Loyalitas terhadap merek. Jadi ini menurut saya 4 poin segmen market yang perlu kemudian kita perhatikan. Sebelum kita lanjut, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Bapak Ibu ada nggak yang mau ditanyakan sampai bagian ini? Sampai dengan Bapak Ibu mengenali ada masalah apa yang kemudian terselesaikan dari produk Anda. Lalu kemudian, oke, monggo Mas Nana. Tadi kan suruh bikin market segmen ya. Sedangkan kan misal kita ada beberapa produk, bahkan satu produk itu kita bikin beberapa segmen. Oke. Itu nanti gimana Pak? Oke. Ada pertanyaan menarik ketika Anda produknya nggak cuma satu. Lalu kemudian bagaimana menentukan segmen marketnya? Ini kalau saya ya, Saya karena kebetulan juga diminta menjadi konsultan dari beberapa bisnis. Dan setiap owner itu mohon maaf bisnisnya nggak cuma satu. Yang kami lakukan adalah per produk, per jenis produk itu saya buat model bisnis kanvasnya. Per produk. Jadi kalau Anda punya 5 produk, mohon maaf ya, itu 5 model bisnis kanvasnya.
Termasuk, mohon maaf ini agak ekstrim dikit Mas. Mas bikin produk ada 2. Mohon maaf ya. Misalnya yang satu cair, yang satu bubuk. Target marketnya sama apa beda? Oke, berarti berapa itu? Ada 2. Maka dari itu Bapak Ibu, di kelas ini saya mau menegaskan, ayo Anda jangan sungkan-sungkan untuk kemudian menyampaikan kepada kami, terutama teman-teman di sini ada tim Mas Imam, mintalah saran. Mau produk mana dulu yang mau Anda fokuskan dalam 5 bulan ke depan ini. Jadi jangan semua produk itu Anda campur aduk. Jangan itu. Nano-nano itu nanti. Ya, nggak usah jauh-jauh lah kita ngomong. Mohon maaf Bapak Ibu tahu kan jamu herbal sama jamu cair. Segmen marketnya sama apa beda? Udah beda itu. Berarti strategi marketingnya sama apa beda? Ya beda juga. Beda juga. Oleh karena itu monggo nanti untuk kemudian Bapak Ibu bisa memilah, ya, memilah. Segmen market saya kira juga akan mengikuti. Nah, mohon maaf, saya malah mau menambahkan demografis pada bagian usia. Ini kalau saya loh ya, pengalaman saya ya, jangan sampai range umur lebih dari 5 tahun. Saya ulang lagi nggih. Saya ulang lagi nih. Ini kalau saya ya, kalau mau segmen marketnya tajam dan hasilnya jauh lebih powerful dan kelihatan efeknya, maka batasi usia calon konsumen Anda itu range-nya cuma 5 tahun saja. Contoh, bubur bayi. Bubur bayi antara usia 25 sama 30 dengan 30 sampai 35 cara pemasarannya sama apa beda? Beda. Bedanya apa? Ya, yang 30 sampai 35 kemungkinan dia pasti memiliki, mohon maaf ya, kemungkinan itu dia memiliki anak lebih dari 1. Tapi yang umurnya 25 sampai 30 mungkin itu adalah anak per. Efek dari itu apa Bapak Ibu? Harganya akan beda. Saya itu punya ponakan, nembil lahiran anak yang pertama, ya Allah borose gitu. Karena prinsip dia adalah yang penting apa? Anak pertama piye caranya digawe sing apik sekalian. Dan itu terjadi sama istri saya juga. Giliran anak kedua dan anak ketiga golek iya udah kejawab tuh. Loh, realita. Non sewu, mohon maaf di sini saya mau nanya, yang anaknya lebih dari 1 siapa, tunjuk tangan. Jujur, oke jujur. Bapak-bapak aja wes. Pak, non sewu, bayangin ya, non sewu ya, dengan Pak siapa Pak Yudis. Jujur ya Pak ya, ya tanpa mengurangi rasa hormat sebagai kaum laki-laki kami ya. Lebih rewel mana ketika anak pertama atau sudah punya 2 anak Pak? Istri itu njaluk aneh iki luwih oke sing ndi Pak? Yang ketiga anak, oke. Terus kemudian kalau dinilai dari sisi mohon maaf ya, istilah itu yo harga, yo apa jenenge kelasnya gitu ya. Kalau sama Pak Yudis itu istrinya itu dulu waktu anak pertama itu pingin cari yang bermerek dan seterusnya apa enggak dibandingkan dengan yang anak kedua ataupun yang ketiga. Yang bermerek. Bermerek. Kecenderungan di anak pertama. Iya. Oke, beri tepuk tangan dulu dong buat Pak Yudis. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Jadi kalau Anda itu mau ngiklan-ngiklan gencar ya, dengan sebuah value added yang gede banget, ya, lalu kemudian Anda mau, mohon maaf, meraup untung yang besar, saya menyarankan untuk benar-benar mengerucutkan lagi, dikerucutkan. Kenapa? Bapak Ibu kalau masuk ke dalam sebuah produk yang sifatnya komoditi, pasti persentase marginnya kecil. Benar nggak? Efek dari margin kecil adalah Anda tidak leluasa dalam melakukan pemasaran. Ini cuma saran saya. Kalau nanti timnya Mas Imam monggo lah, mau 10 tahun atau berapa monggo. Tapi kalau saya, ya saya, karena ini mazhabnya kan beda-beda ya. Nek saya 5 tahun. 5 tahun efeknya nanti bisa dilihat dalam 3 bulan pertama.
Dan kalau mau diperpanjang itu 3 bulan kedua. Dan saya tidak terlalu suka menggunakan iklan yang sama 2 kali berturut-turut. Itu kalau saya. Kenapa? Karena saya lebih memandang calon konsumen saya yang potensial market tadi itu pengen sesuatu yang baru. Jenis iklannya biasanya berbeda. Bedanya apa? Misalnya ya, talentnya dibedain. Walaupun kontennya sama, tapi talentnya dibedakan. Itu sederhana. Tapi jangan menggunakan satu yang sama. Misalnya, Anda pernah lihat iklan Marjan? Tiap tahun sama nggak iklannya? Oke, Anda mohon maaf sering lihat iklan, mohon maaf, rokok. Iya kan? Iklan rokok apakah ada yang sama sepanjang tahun? Nggak ada. Yes, nggak usah jauh-jauh lah. Karena kebetulan referensi yang sering saya pakai dan referensi yang saya sering gunakan adalah referensi dari teman-teman yang seperti itu. Honda juga misalnya, Yamaha misalnya kayak gitu. Walaupun sama iklannya menggunakan Marc Marquez atau Valentino Rossi, tapi pasti nggak lebih dari 3 bulan mereka akan ganti iklannya. Isinya, kontennya, atau apanya pasti ada yang beda. Jadi nggak mungkin satu iklan yang sama akan digunakan sepanjang tahun. Oleh karena itu Bapak Ibu, kembali lagi, ini juga bagian penting dan mohon maaf, saya seringkali menjumpai, ini Bapak Ibu, nomor 3 ini. Momok itu nomor 3 itu. Nomor 3, tim. Kolot gitu nih. Ngono kuwi. Wingi wis apik kok gitu. Itu mohon maaf, apalagi yang timnya itu adalah suami atau istrinya itu. Ya gitu. Oh ya, curhat boleh lah sih. Ya. Jadi Bapak Ibu ini sekali lagi walaupun persentasenya nggak segede dengan yang paling atas, tapi jujur ini nomor 1, 2, dan 3 ini kan banget apa jenenge iki. Sesuatu yang gitu banget ya. Itulah. Monggo Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Nanti materi boleh kita share ya ke teman-teman. Materi ini juga sebenarnya nggak padat-padat banget sih, ringan-ringan aja. Karena ini mungkin saya tambah satu. Ini kenal beliau nggak? Saya belajar sama beliau itu gara-gara jualan telurnya itu. Jualan telur. Jadi waktu itu kan di Kemang, di daerah Kemang. Beliau kan pernah mengalami situasi sulit di mana dulu beliau dapat dari orang tua itu peninggalan. Waktu orang tuanya meninggal kan dapat warisan. Ya, terus kemudian rentalan mobilnya itu, mobil warisan itu. Mobilnya rusak karena kecelakaan, mau nyervis nggak cukup uangnya. Nah, terus kemudian ya istilahnya nganggur, bahkan pernah sampai jadi kuli bangunan. Dengan momen di mana ekonomi yang sangat seperti itu, beliau inisiatif. Nah ini enaknya kalau punya punya link. Sekali lagi, kalau punya link, punya relasi. Lah beliau karena hobinya dulu suka keliling negara-negara, dia mengamati bahwa telur di Indonesia sama telur di luar negeri itu beda. Telur ayam kampung di Indonesia, mohon maaf, telur ayam biasa itu kan warnanya putih. Di luar negeri warnanya yang itu, yang sering kita beli sekilo itu. Itu ayam kampung. Ini kayaknya ibu ini belum pernah melihara ayam sendiri ini kayaknya. Putih. Kalau yang lekor coklat. Ya, yang saya coklat kayak gitu. Nah, dulu awal-awal tahun 1980-an, ini cuma ceritanya. Di daerah Kemang itu baru ini mulai gencar ada pendatang dari luar negeri tinggal di sana. Inisiatif beliau adalah karena orang dari luar negeri sukanya kalau telur omelet dan seterusnya itu dari telur ayam petelur, bukan ayam kampung. Makanya dia kemudian mulailah usaha melihara ayam sama istrinya. 1 kilo dibawa, ditawarin ke kanan, suami ke kiri, kayak gitulah. Jadi kayak gitu. Nah, momen itu terjadi ketika ini nih. Saya
menggarisbawahi bagian ini. Biasa kan kalau ibu-ibu ya, sosialita, ibu-ibu sosialita, beli telur, telurnya ada yang pecah. 1. Komentar nggak? Komentarnya sama siapa? Masih mending sama yang jualan? Enggak. Sama tetangga, sama komunitasnya ibu-ibu itu. Dan terkenallah kemudian Bob Sadino sebagai seorang penjual telur. Tapi ada tapinya. Nek tuku aja ning gone dhek. Soalnya ana sing pecah. Tahu begitu dibawain lah itu 1 kilo itu kasih beliau gratis. Sebagai bentuk jaminan. Di jaminan itu Bapak Ibu, orang yang tadi ibu-ibu mohon maaf cerewet tadi, langsung Bapak Ibu koar-koar lagi. Wes sesuk nek tuku telur ning ngene sapa? Bob Sadino. Nek ana sing pecah mesti diganti 1 kilo Oke. Bapak Ibu, iklannya powerful nggak? Powerful banget. Nah, inilah yang kemudian Bapak Ibu, saya mengajak supaya Anda untuk kemudian melihat kembali bagaimana respon target market Anda ketika Anda sudah bidik, lalu kok kemudian Anda merasa bahwa ini orang kok nggak beli lagi, kenapa ya? Ini orang kemarin tak jelasin tuh kok kayaknya itu minat banget, tapi setelah beberapa periode kok nggak ada respon. Nah, zoom in, zoom out ini itu adalah bagian dari cara kita juga melakukan evaluasi. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya seringkali juga mengajak, Bapak Ibu kan punya WA, benar nggak? Yang jumlah kontak WA-nya paling banyak di sini siapa? Cara ngeceknya, buka WA, di bagian bawah ada tulisan ya panggilan, ya. Ya, di bagian WA ada chat, panggilan, pembaharuan, dan fitur. Ketik di bagian panggilan. Lalu di atasnya tulisan panggilan itu ada tanda telepon plus. Ketik aja itu, lalu jumlah kontak aja di pojok kiri atas. 447. Oke, pertanyaan saya sederhana. Dari sejumlah kontak itu, berapa persen yang jadi pelanggan Anda? Oh, itu 4.000. Itu kalau 10%-nya aja udah nyumbang omset 1 juta. Berarti 1 juta kali 400 orang. Itu minimal 400 juta itu udah itu setahun. Paham nggih? Makanya hati-hati kalau di bagian ini saya seringkali menyampaikan kontak itu ibarat kata juga, mohon maaf ya, kontak baik dan kontak kurang baik, enggak buruk, kurang baik. Agak kasar dikit saya menyebutnya sampah sebenarnya. Nah, dan sampah itu sebaiknya didaur ulang. Makanya saya seringkali menyampaikan kontak WhatsApp itu bisa jadi itu, mohon maaf, bugs atau kebanyakan sampah. Maka gunakan WhatsApp bisnisnya atau WhatsApp biasanya untuk membangun tadi itu, daur ulang relasinya. Relasi ini dibangun kembali, relasinya ini coba ya diulang lagi. Bisa jadi Bapak Ibu, pengalaman dari cerita ini itu juga ada pada Anda. Tapi mungkin Anda kelewat momennya. Saya seringkali menjumpai pimpinan kami itu komen sama kami, terutama ya karena di sini ada Mas Reza ya, saya cerita. Saya sama Mas Reza itu seringkali kalau sama pimpinan itu nggelendengi UKM. Saya ulang lagi loh, kami itu sering nggelendengi UKM, termasuk produknya Desaprenernya teman-teman yang ini, Satu Asa ini. Loh, nggak apa-apa, jujur kok, itu direkam itu. Gelendenginya apa? Gelendenginya ketika bikin produk sedikit kualitasnya bagus, giliran dipesan oke sing cacat. Quality kontrolnya aduh low banget. Ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini juga bagian dari ini tadi, evaluasi. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti kalau dikembangkan kita memang mengarahkan untuk ke marketing mix, dan 4 poin ini nanti Bapak Ibu akan pelajari lebih lanjut di materi yang selanjutnya. Bapak Ibu, satu persatu saya coba jelaskan. Ada produk, price, place, dan promotion.
ini nanti Bapak Ibu akan gunakan. Langsung saya masukkan aja poin-poin utamanya aja. Satu, produknya. Produk itu nanti yang disoroti ada fitur, kualitas, merek ataupun logonya, perbedaan dengan kompetitor, variasi produk, dan pengemasannya. Jadi poin utamanya kalau kami memandang bahwa apa yang memiliki interaksi kuat antara penjualan dengan produk. Penjualan bakal naik kalau produknya seperti apa, benar kan? Ya kan? Maka produk yang seperti apa? Itu produk dari sisi fitur, dari sisi kualitas, dari merek atau logonya, dari diferensiasi dengan kompetitornya, dari variasinya, dan dari pengemasan. Dan bagian ini Bapak Ibu, jujur hari ini Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu repot-repot karena ada ChatGPT yang bisa membantu Anda menjelaskan dengan detail fitur yang seperti apa yang seharusnya Anda miliki di produk Anda. Itu nek ono sesi khusus tak ajari bicarane. Oh, ini gampang banget. ChatGPT loh Bapak Ibu. Tahu kan ChatGPT, OpenAI dan seterusnya itu. Ternyata pinter banget mereka. Tak tekoni apa-apa, iki ngerti. Itu. Yang kedua ada pada bagian harga. Nah, harga ini akan berkaitan dengan penjualan. Ya. Tapi pada poin apa saja yang perlu Anda perhatikan? Harga sing kaya ngopo? Nah, ini ada pada nilai produk maupun jasanya. Nilai produk itu berarti nilai value added-nya ya. Yang kedua, perbandingan harga dengan para kompetitor. Kemudian promo maupun pemberian diskon. Nah, ini keren nih. Ini ngomong-ngomong promo atau diskon ini, saya izin kalau boleh baca bukunya Financial Revolution. Karyanya Pak Tung Desemaringin. Warnanya putih, tebalnya sekitar segini. Harganya kalau nggak salah sekitar 1,5 juta. Tapi kalau mau baca gratis, Bapak Ibu bisa datang ke perpus kota. Itu nggih. Bikin kartunya ini kok murah kok kayak gitu. Bukunya Financial Revolution. Karyanya Pak Tung Desemaringin. Kayak gitu. Karena beliau betul-betul menyoroti bagian promo dan pemberian diskon ini sebagai wujud penawaran. Wah, itu. Dan beliau menyebutkan 90% dari buku yang beliau sering bicarakan itu ujung-ujungnya ada pada bagaimana Anda melakukan penawaran. Berarti tidak penawaran berarti apa? Kita itu mau menyampaikan apa, bener kan? Keren banget itu. Oke, dan terakhir ternyata ini keuntungan ini ternyata seringkali juga, ini pengalaman saya pribadi. Kadang-kadang konsumen itu, terutama konsumen Indonesia, itu akan ngomong tentang untung rugi dari dia beli produk. Terutama, wah, ini produk ini kelarangan, ngerti ngono aku tak nggawe dhewe. Orang Indonesia ya kayak gitu ya. Makanya saya suka sama orang Indonesia gitu ya. Kayak gitu. Dan itu juga sering terjadi. Saya sendiri juga kadang kayak gitu ya. Walaupun akhirnya ya orang gawe juga kan. Kadang-kadang ya Kak menunggu. Yang ketiga adalah place atau tempat. Izin saya kemarin itu ngomong place ini itu mau memberikan sedikit gambaran bahwa tempat ini nanti salah satunya adalah pameran. Ada kemarin itu juga sudah dimulai sama Mas Imam bahwa ketika Anda itu mau ngomong penjualan. Oh, tadi juga kalau nggak salah disampaikan lagi, saya masih ingat. Mas Imam itu tadi ngomong tentang bagaimana Bapak Ibu menghargai diri Bapak Ibu selaku sebagai karyawan dari perusahaan Anda sendiri. Bener kan? Minta gaji berapa, bener kan? Oke. Terus tadi ngomong juga soal ada UKM alumni program ini yang kemudian bisnisnya ternyata bergeser. Kemudian dia sukanya adalah ikut event. Karena di momen event itu ternyata produknya jauh lebih laris daripada yang offline store-nya. Kayak gitu. Jadi dia adalah spesialis event. Oh, itu keren banget. Spill sedikit, produknya dawet. Iya, nanti jenengan cari aja usaha dawet yang sering nongol di event-event di Jogja, itu satunya.
Untuk place ada jenis tempat, ada saluran distribusi, penanganan produk, logistik, dan ini deh, pelajari dari kompetitor. Ini akan mempengaruhi betul terhadap saluran distribusinya. Dan pada bagian ini nanti akan dibahas, salah satunya ada pada kotak ketiga dari model bisnis kanvas dengan judul channel. Nah, ya. Karena di situ ada informasi dan distribusinya. Oke, lanjut. Terakhir yang keempat adalah promosi. Nah, ini kalau sudah promosi. Jelas promosi akan menentukan terhadap penjualan karena Anda perlu memperhatikan kapan waktu melaksanakan promosi. Live TikTok itu bisa tiap hari? Bisa. Apakah setiap jam? Bisa. Tapi perbedaannya ada pada kapan waktu yang lebih efektif dalam melakukan live TikTok. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, iyalah, live TikTok jam segini, yang nonton pasti banyak apa dikit Bapak Ibu? Bener ya? Live TikTok biasanya jam berapa Bapak Ibu? Sore atau malam atau subuh sekalian. Subuh malah banyak, gitu ya. Jam segini orang-orang yang kerja di TikTok waktunya untuk bubuk gitu. Enggak, waktunya untuk ngemas barang biasanya kayak gitu. Waktu pelaksanaan promosi, media promosi yang digunakan, dan lagi-lagi, ini lagi-lagi ya, karena kita ngomong tentang efeknya terhadap penjualan, maka pelajari pesaing pada saat melakukan promosi. Saya melihat, mohon maaf, di kelas ini pun juga ada kompetisi ya, karena ada sepertinya beberapa UKM yang dari data yang kami lihat itu memiliki kecenderungan produk yang sama. Apakah itu salah? Enggak juga. Ya, enggak juga. Yang mau kami coba tekankan adalah setiap produk kecenderungan punya segmen marketnya yang berbeda. Oleh karena itu, pesan dari saya, ayo lebih kreatif lagi, lebih skill lagi, skillnya digunakan, lebih bener gregetnya lebih. Dan yang terakhir adalah lebih uniknya lagi. Sehingga Anda kemudian benar-benar bisa membedakan antara Anda dengan kompetitor Anda. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan usahanya nanti bisa tambah sukses, tambah lancar, dan pastinya tambah berkah.